Karena apa? HP. Merasa dekat, beda Bu utamaannya. Merasa sudah ada di grup, merasa mendengar kabar selalu, ya. Sampai-sampai seorang anak sekarang jarang berkunjung ke ibunya. Video call. Hanya video call, lain rasanya Bu. Ibu tahu nggak? Nabi SAW mengajarkan kita, kata Nabi, ridhallahi fi ridhal walidain. Ridho Allah tergantung keridhaan orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Kenapa saya ingin bahas di sisi mengikuti Nabi ini kan banyak. Tapi yang paling penting karena ini sedang berkumpul, saya ingin mengingatkan ibu bapak di sini bahwa ibu ini tinggal sendiri ya, saya dengar ya. Tinggal sendiri. Banyak teman-teman saya, mereka menyesal sekarang setelah bapak ibunya nggak ada. Mau berbuat baik sudah terlambat, mau traktir makan sudah terlambat, mau ngajak jalan sudah terlambat, ingin ketemu lihat senyumannya sudah terlambat. Dulu ibu masih sehat, dulu ibu masih ada, ibu masih bersama kita, kita lupa sama ibu. Kita terlalu asik bersama istri dan suami dan anak-anak. Tahukah kita video call itu tidak akan mengobatinya jauh, sedangkan jarak kita dekat. Terkadang seorang ibu menanti, menunggu, ingin mendengarkan kabar. Terkadang seorang ibu dia duduk di depan, dia lihat satu motor yang datang, satu mobil yang datang, kunjung datang anaknya. Terutama nih anak-anak laki-laki saya ingatkan. Anak laki-laki saya ingatkan, menikahnya seorang anak laki-laki tidak menggugurkan kewajibannya kepada ibu bapaknya. Bahkan itu yang paling utama, baru istri dan anak mereka. Ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Dalam sahihnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disarahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kitabnya segini panjangnya Bu, kitab aslinya. Ada hadis tentang 3 pemuda yang mereka sedang berburu di hutan. Lalu mereka terjebak hujan, lari ke dalam gua, lalu gua itu tertutup. Batu jatuh, ini takdir Allah, guanya tertutup. Hadisnya sahih. Lalu 3 pemuda ini bingung, bagaimana kita mau keluar nih? Maka mereka ini pemuda-pemuda soleh yang punya ilmu. Nah ini pentingnya ilmu Bu. Ilmu itu penting. Dia ingat ketika seperti ini kita disyariatkan bertawassul. Nih Bu, tawassul yang dibolehkan ada 3. Pak, pertama tawassul dengan amal soleh. Kedua bertawassul dengan asmaul husna, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kasihilah hamba. Ya Allah, Anta Razik, berilah hamba rizki. Ya Allah, Anta Ghafir, Engkau Maha Pengampun, ampunilah hamba. Anta Rahim, kasihlah hamba. Jadi itu namanya tawassul dengan nama-nama Allah dalam asmaul husna, nama dan sifat. Kemudian bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Kita datang ke ustaz, ke kiai, ke ibu, Bu doain kita. Ketika dia masih hidup, ingat. Bertawassul orang soleh ketika masih hidup. Dan yang ketiga, bertawassul dengan amal soleh kita. Kita sebutkan kepada Allah amal-amal soleh kita. Nah, ketiga pemuda ini, karena mereka memiliki ilmu, mereka ingat ketika dalam gua, bayangkan gua tertutup. Yang satu dia bilang, ya Allah, dahulu aku punya seorang karyawan. Lihat. Lalu aku belum bayar gajinya ya Allah. Sebelum bulan itu dia pergi. Lalu gajinya aku belikan seekor kambing ya Allah. Lalu aku pelihara kambing, sepasang kambing ini. Lalu beranak pinak sampai 1 lembah. Lalu orang itu datang, karyawan itu padaku. Wahai bosku, mana gajiku? Jangan engkau zalimi aku.
Lalu aku katakan ya Allah padanya, itulah gajimu, selembah kambing. Karyawan ini bilang, jangan bercanda kamu. Saya hanya minta gaji saya sebulan. Itu punyamu. Aku berikan seekor kambing dan dia beranak pinak, itu ambillah. Ya Allah, dia ambil semuanya ya Allah. Dia enggak sisakan satu pun untukku. Kalau itu aku ikhlas karenamu ya Allah, bukakan pintu gua ini. Maka pintu gua terbuka sedikit. Mereka belum bisa keluar. Yang satu muncul lagi, pemuda soleh. Ya Allah, dahulu aku pernah mencintai anak pamanku. Aku pernah mencintai seorang gadis desa yang dia adalah sangat aku cintai. Dia gadis desa. Aku mendambakan dia ya Allah, menginginkannya, dia nggak mau denganku ya Allah. Lihat orang-orang soleh. Sampai suatu ketika ya Allah, bapaknya sakit. Gadis desa ini, gadis desa budaanku, menginginkan sebuah harta uang untuk kesembuhan bapaknya. Lalu aku bilang, aku akan kasih uang itu asal kamu mau denganku, tidur denganku. Maka gadis desa pujaanku ini ya Allah menyerahkan dirinya kepadaku. Sampai-sampai aku dengannya tinggal cincin masuk ke dalam jari ya Allah. Ibu-ibu paham ya? Hampir berhubunganku dengannya ya Allah. Lalu wanita ini mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Maka aku loncat ya Allah. Aku tidak jadi melakukan keinginanku ya Allah. Jika itu karenamu ya Allah, bukakan pintu gua ini. Maka pintu gua terbuka, tapi mereka belum bisa keluar. Tampillah pemuda ketiga. Ini hadis sahih Bu. Zaman Israiliyat pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad. Ayat Bukhari. Tampil seorang pemuda ketiga. Ya Allah, dahulu aku memiliki ibu dan bapak. Aku pergi mencari susu, mencari makanan, minuman. Mereka sedang lapar semuanya. Lalu aku pulang sudah malam ya Allah. Ibu bapakku telah tertidur. Sedangkan anak istriku lapar, menangis. Mereka menginginkan minuman susu ini ya Allah. Aku tidak berikan kepada mereka ya Rob. Aku berdiri di dekat kaki ibu dan ayah sampai mereka bangun. Lalu aku minumkan dulu kepada mereka, baru aku minumkan sisanya kepada anak istriku. Ya Allah, kalau ini karena baktiku kepada kedua orang tuaku, bukakan pintu gua ini. Maka pintu gua terbuka lebar dan mereka semua bisa bebas. Ini dalil keutamaan bakti kepada orang tua.